Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Yonex, yaitu Yonex All England 21. Dan untuk generasi sebelumnya yang All England 20, saya juga sudah pernah review di channel ini, jadi kalian bisa cek link di atas ya. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut bahas mengenai sepatu ini, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk dapatkan update-update terbaru dari channel ini. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai sepatu ini. Pertama, untuk harganya ya. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini dibanderol kisaran harga 500 ribuan lah. Jadi kalian bisa compare di toko-toko online yang ada di Indonesia, mana yang lebih murah itu yang disikat. Nah, kemudian selanjutnya untuk bobotnya sendiri nanti saya akan update ya, karena memang saya buat reviewnya ini agak sedikit dadakan, jadi nggak bawa timbangan. Jadi nanti saya akan tulis di kolom deskripsi untuk bobot dari sepatu ini. Dan kebetulan ini untuk size-nya sendiri ini size 44 ya. Nah, ini dia. Jadi untuk size 44 sendiri kalau di Yonex itu panjang insole-nya 28 cm ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai bahan dan juga teknologi apa saja yang ada di dalam sepatu ini dengan bandrol harga 500 ribuan. Pertama, di bagian uppernya. Nah, untuk di bagian uppernya sendiri dia menggunakan kombinasi bahan breathable mesh. Nah, ini terbuat dari bahan mesh ya. Kemudian di lidah sepatunya juga sama, dia terbuat dari bahan mesh seperti ini. Di sisi bagian dalamnya juga sama ya, untuk motifnya juga sama seperti di sisi bagian luarnya, dan ada sedikit di bagian belakangnya sini. Nah, ini juga terbuat dari bahan mesh ya. Kemudian dikombinasikan dengan bahan synthetic leather. Nah, untuk synthetic leathernya sendiri ada di bagian belakang sini. Nah, ini sampingnya juga sama, dan di sisi bagian depannya dia full di cover oleh bahan synthetic leather seperti ini ya. Nah, kemudian untuk finishingnya sendiri terlihat rapi ya. Nah, jahitan-jahitan di synthetic leathernya, kemudian cutting-cuttingnya ini juga rapi. Jadi untuk finishing sendiri kalau menurut saya sih bagus untuk sepatu ini ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk logo All England sendiri ini di emboss seperti ini ya, jadi kelihatan lebih keren ya. Nah, kemudian di sisi bagian belakangnya sini juga ini di emboss ya, jadi kelihatan keren lah, jadi nggak monoton untuk synthetic leathernya seperti itu. Dan untuk logo Yonex juga sama, ini di emboss seperti ini. Jahitan-jahitan di bagian belakangnya juga rapi seperti ini ya. Nah, untuk kombinasi warnanya sendiri, kalau di sepatu ini sendiri dia ada 6 varian warna ya, jadi kalian bisa cek di gambar berikut ini. Nah, kemudian di bagian tengahnya sini ada teknologinya ya, True Cushion. Kemudian tulis-tulisan ini juga sama, di bagian depannya ada teknologinya, di bagian uppernya yaitu True Shape. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai teknologi yang ada di bagian uppernya itu apa. Nah, untuk teknologinya sendiri dia menggunakan teknologi True Shape ya di bagian uppernya sini. Jadi fungsinya sendiri ini adalah untuk membuat kaki kalian berasa lebih nyaman. Jadi sepatu ini memberikan full support ke kaki kalian, jadi movement kalian akan berasa lebih nyaman ya, baik di bagian depan sepatu ini maupun di bagian belakangnya. Karena memang dengan teknologi True Shape ini, desain sepatu ini dibuat mengikuti kontur kaki kalian, jadi berasa fit di kaki dan juga berasa sangat nyaman seperti itu ya. Nah, itu fungsi dari teknologi True Shape yang ada di dalam sepatu ini. Kemudian selanjutnya kita akan bahas untuk insole-nya ya. Nah, untuk insole-nya sendiri tipikal sepatu Yonex lah ya. Di harga 500 ribuan memang dia agak sedikit tipis seperti ini ya, dan dia juga masih flat polos, dan di bagian belakangnya itu sudah pasti ada tambalan seperti ini. Nah, ini ya. Jadi untuk sepatu-sepatu Yonex kekurangannya memang ada di bagian insole-nya, dan ini baru dipakai 2 kali loh ya. Dia sudah peot-peot seperti ini ya. Nah, ini juga udah mengelupas seperti ini. Bayangkan ini baru dipakai 2 kali ya. Gimana kalau intensi pakai, jadi kalian harus ganti insole seperti itu ya. Nah, apalagi kalau misalkan berat badan kalian di atas rata-rata ya, otomatis kalian harus cepat-cepat ganti insole. Nah, kemudian di sisi bagian dalamnya sendiri untuk jahitan-jahitannya sendiri juga tipikal Yonex banget nih, jadi agak sedikit kurang rapi. Nah, seperti ini ya. Jadi memang sepatu-sepatu Yonex di range harga segini hampirlah sama rata-rata untuk finishing bagian dalamnya itu seperti ini ya, dan juga insole-nya sama seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk spons-nya sendiri, nah ini spons di area kaki ini memang benar-benar tebal dan juga benar-benar supportive ya ketika dipakai, jadi benar-benar nyaman. Dan untuk kainnya sendiri teksturnya juga benar-benar nyaman, jadi adem lah ketika dipakai seperti itu, jadi benar-benar supportive di kaki kalian ketika digunakan di dalam permainan seperti itu. Dan untuk lidah sepatunya masih standar ya, dan dia masih belum menggunakan pengait di bagian dalamnya sini. Nah, jadi itu dia mengenai insole dan sisi bagian dalamnya. Nah, kemudian selanjutnya di bagian midsole-nya sendiri dia terbuat dari bahan pylon seperti ini, dan untuk warnanya sendiri
sendiri ini dikombinasikan ya, jadi masing-masing warna itu punya kombinasi warna yang berbeda, jadi kelihatan lebih menarik ya, jadi nggak monoton polos seperti itu. Nah, untuk desainnya sendiri juga dibuat bertekstur seperti ini ya, jadi kelihatan lebih kekar untuk sepatunya itu sendiri ya. Dan untuk bahannya sendiri ini terbuat dari bahan pylon ya, dengan menggunakan teknologi yang namanya True Cushion. Nah, ini dia. True Cushion ini berfungsi sebagai shock absorption di dalam sepatu ini. Jadi fungsinya adalah untuk menjaga kenyamanan kaki kalian, meredam impact yang terjadi, dan juga meminimalisir resiko cedera. Jadi gerakan kalian akan berasa lebih nyaman, aman, dan juga terhindar dari risiko cedera. Jadi itu dia fungsi dari teknologi True Cushion di bagian midsole sepatu ini. Kemudian selanjutnya di bagian outsole-nya sendiri dia sudah menggunakan rubber karet non marking seperti ini, dan tipikal sepatu Yonex dia terpisah antara sisi bagian belakang dan sisi bagian depannya, dan dia menggunakan teknologi hexa grip sole. Nah, hexa grip sole ini berfungsi untuk memberikan kalian grip yang jauh lebih maksimal ya, dengan pattern heksagonal seperti ini. Memang diklaim oleh Yonex mampu memberikan grip yang jauh lebih maksimal seperti itu. Dan selanjutnya dia juga menggunakan teknologi round sole ya. Jadi round sole itu berfungsi untuk memberikan support maksimal ya, jadi dia berbentuk round di bagian depan dan di bagian belakangnya sini, jadi dia memberikan support yang maksimal sehingga gerakan kalian akan berasa lebih smooth, lebih agresif, dan juga transfer energi itu terasa lebih smooth ketika kalian bergerak. Nah, jadi itu dia teman-teman fungsi dari teknologi round sole di sepatu ini. Kemudian di sisi bagian tengahnya sendiri dia juga sudah menggunakan stabilizer ya di bagian sisi kiri kanannya, dan ini terbuat dari bahan TPU, dan di bagian tengahnya ada TPU seat seperti ini, jadi ini bukan karbon ya. Fungsinya adalah untuk meminimalisir resiko twist di kaki kalian ya, jadi dia berfungsi sebagai stabilizer juga seperti ini ya, jadi ini bisa meminimalisir resiko twist pada kaki kalian. Nah, jadi itu dia fungsi dari beberapa teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Jadi dengan teknologi-teknologi ini tentunya akan memberikan support yang maksimal kepada kaki kalian ketika kalian memilih sepatu ini. Nah, untuk finishingnya sendiri di bagian midsole-nya ini rapi ya, untuk lem-lemannya antara midsole dan uppernya sendiri ini nggak ada sisa-sisa lem, jadi kelihatan rapi seperti ini ya. Nah, ini bagus sih untuk finishingnya ya. Nah, kemudian untuk outsole-nya sendiri dan di rubbernya juga bagus ya. Dan ketika saya coba memang untuk rubbernya sendiri ya seperti biasa lah, lengket dan juga enak dan juga keset ketika dipakai di lapangan keramik ya, seperti itu. Nah, ini. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai harga, kemudian bahan dari sepatu ini, dan beberapa teknologi yang ada di dalam sepatu ini yang tentunya itu bisa mensupport performa kalian ketika menggunakan sepatu ini di dalam permainan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai feelingnya ketika saya coba ya. Jadi impression saya ketika pertama kali nyoba, pertama dia berasa lentur ya. Nah, ini di sisi bagian depannya, karena ini tipikal sepatu Yonex sendiri, dia punya bahan synthetic leather yang lentur seperti ini ya, jadi nggak cepat rusak nih, dan juga nggak cepat patah-patah seperti ini ya. Tapi dia juga plusnya itu lentur dan tebal, jadi bagus sih kalau untuk bahan-bahan synthetic leather yang ada di Yonex ini, bagus sekali seperti itu ya. Kemudian feelingnya ketika digunakan juga berasa adem ya, jadi walaupun di bagian depannya sini agak sedikit minim breathable area-nya, tapi dia juga digantikan di bagian tengah sini. Jadi di bagian tengah sini sudah ada breathable mesh yang lumayan luas, kemudian di lidah sepatunya juga sama, dan di sisi bagian tengahnya sini, jadi masih nyaman lah ketika digunakan lama sepatu ini seperti itu. Jadi buat kalian yang nggak suka sepatu panas nih, cocok nih buat kalian seperti itu ya. Kemudian selanjutnya untuk feeling midsole-nya sendiri memang dia agak sedikit keras ya. Nah, ini. Jadi kalau kita compare dengan sepatu-sepatu Li-Ning RS, nah ini agak sedikit keras. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan Li-Ning itu dipencet seperti ini tuh berasa sih lenturnya dan juga empuknya. Jadi ini agak sedikit keras kalau menurut saya pribadi ya. Tapi ketika digunakan masih nyaman kok ketika digunakan. Jadi nggak yang terasa banget kerasnya seperti itu. Mungkin itu dikompensasi juga oleh insole-nya yang memang berasa empuk ya, tapi memang agak sedikit tipis seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya kekurangan dari sepatu ini kalau menurut saya memang ada di bagian insole-nya sini. Jadi memang dia agak sedikit tipis dan flat seperti ini. Ini baru dipakai 2 kali dia udah berbentuk seperti ini. Jadi kalian harus cepat-cepat ganti insole kalau memang kalian mau nyaman seperti itu. Dan ini di bagian belakangnya seperti biasalah ada tambalan seperti ini ya. Untuk midsole-nya memang agak sedikit keras ya, buat kalian yang sudah biasa pakai sepatu yang agak empuk mungkin akan berasa sedikit beda ketika menggunakan sepatu ini seperti itu. Kemudian untuk outsole-nya sendiri atau di bagian rubbernya nggak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk tingkat kestabilannya juga bagus ya, karena memang dia sudah dilengkapi dengan
stabilizer di bagian sini dan ada TPU seat juga, jadi resiko twist itu dapat terhindarkan seperti itu ya. Nah seperti ini, jadi nyaman lah dan juga stabil ketika digunakan seperti itu. Jadi sepatu ini benar-benar suportif ketika digunakan seperti itu ya. Nah untuk sisanya sendiri, kekurangan sepatu ini ya menurut saya nggak ada ya, karena memang untuk segi bahannya sendiri bagus, finishingnya juga rapi, kemudian dia juga lentur dan juga berasa adem. Nah jadi dia teman-teman untuk review dari sepatu ini ya, dan untuk impressionnya. Jadi saya sendiri juga belum terlalu intens menggunakan sepatu ini karena memang ini punya teman saya, jadi saya coba cuman sekilas ketika dipakai seperti itu. Tapi secara overall sih sepatu ini bisa untuk dibeli, tapi memang untuk saingannya sendiri di range harga 500 ribuan ini cukup banyak ya dari brand-brand lain. Jadi kalian mungkin bisa compare dulu lah ya, dari segi upper, kemudian dari segi tekstur midsole-nya dan juga insole-nya dan juga outsole dari sepatu ini. Jadi kalian bisa compare antar brand ya sebelum kalian memutuskan untuk membeli sepatu ini. Tapi memang secara overall sepatu ini masih nyaman dan juga masih enak ketika digunakan ya, seperti itu. Jadi buat kalian fans Yonex ya tentunya kalian wajib coba sih sepatu ini seperti itu. Nah jadi itu ya teman-teman untuk review kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian terutama yang pengen beli sepatu ini. Jadi demikian saja untuk review kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.